Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama. Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mempertimbangkan penerapan tarif timbal balik atau resiprokal pada banyak mitra perdagangan. Penerapan tarif ini dikhawatirkan ikut menyeret Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mempertimbangkan penerapan tarif timbal balik atau resiprokal pada banyak mitra perdagangan. Penerapan tarif ini dikhawatirkan ikut menyeret Indonesia. Trump menandatangani memorandum presiden yang merinci rencana besarnya untuk memberlakukan tarif resiprokal atau imbal balik kepada mitra-mitra dagang Amerika Serikat. Perintah ini akan mengarahkan perwakilan perdagangan Amerika Serikat dan Menteri Perdagangan untuk mengusulkan bea masuk baru secara bernegara sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan. Proses ini diperkirakan bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan. Howard Lutnick, calon Menteri Departemen Perdagangan, mengatakan kepada wartawan bahwa semua studi harus selesai pada 1 April dan Trump bisa bertindak segera setelahnya. Amerika Serikat akan memperlakukan kebijakan non-tarif negara lain sebagai praktik perdagangan yang tidak adil yang memerlukan tarif sebagai respon. Trump juga mengatakan negara-negara BRICS dapat menghadapi tarif 100% dari Amerika Serikat jika mereka ingin bermain-main dengan dolar. Bagaimana dengan Indonesia? Data Kementerian Perdagangan mencatat ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 26,31 miliar US dollar atau naik 13,18%. Sementara itu, impor mencapai 11,97 miliar US dollar sehingga Indonesia membukukan surplus sebesar 14,34 miliar US dollar. Merujuk data pemerintah Amerika Serikat, Indonesia mencatat surplus sebesar 14,91 miliar US dollar pada Januari hingga November 2024. Dengan jumlah tersebut, Indonesia masuk 15 besar penyumbang defisit terbesar untuk Amerika Serikat. Namun, Indonesia tidak masuk dalam 15 besar penyuplai impor karena nilainya terbilang kecil. Bila melihat data The United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, Trade Analysis Information System atau TRAINS, tarif bea masuk atau impor yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia terbilang kecil. Rata-rata tarif yang dikenakan adalah 2,19%. Tarif impor diberlakukan sebuah negara untuk sejumlah tujuan, di antaranya sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri dan produsen hingga petani lokal. Barang impor yang lebih murah atau lebih baik kualitasnya dapat merugikan industri lokal jika tidak dikenakan tarif impor lebih tinggi. Produk asal di Indonesia yang diimpor ke Amerika Serikat dan dikenakan tarif tertinggi adalah produk tembakau. Bila melihat 7 besar kelompok barang yang dikenakan ke produk Indonesia, maka terlihat Amerika Serikat ingin melindungi produsen dalam negeri. Pasalnya, tarif tinggi dikenakan untuk produk yang memang diproduksi banyak di Amerika Serikat dan menjadi andalan pendapatan warga Amerika Serikat seperti produk susu dan kendaraan. Di informasi selanjutnya, militer Cina mengecam keras pelayaran kapal perang Kanada yang masuk ke Selat Taiwan.
Angkatan Udara dan Laut Beijing telah memantau dan memperingatkan kapal tersebut. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat dalam sebuah pernyataan menyebut tindakan anggota NATO itu sengaja menimbulkan masalah dan merusak perdamaian dan stabilitas di selat tersebut. Militer Cina pada Senin 17 Februari 2025 mengecam keras pelayaran kapal perang Kanada yang masuk ke Selat Taiwan. Angkatan Udara dan Laut Beijing telah memantau dan memperingatkan kapal tersebut. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat dalam sebuah pernyataan menyebut tindakan anggota NATO itu sengaja menimbulkan masalah dan merusak perdamaian dan stabilitas di selat tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa kapal itu berlayar ke arah utara, menambahkan bahwa pasukan Taiwan juga berjaga-jaga. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut baik pelayaran itu. Angkatan Laut Amerika Serikat dan terkadang kapal-kapal dari negara-negara sekutu seperti Kanada, Inggris, dan Perancis acap kali melintasi selat tersebut yang mereka anggap sebagai jalur air internasional sekitar sebulan sekali. Taiwan juga menganggapnya sebagai jalur air internasional, tetapi Cina yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri mengatakan jalur air strategis itu miliknya. Adapun Taiwan telah mengeluhkan aktivitas militer Cina yang berulang di dekat pulau itu. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan mereka telah mendeteksi 41 pesawat militer Cina dan 9 kapal di sekitar pulau itu yang terkonsentrasi di selat itu dan di lepas pantai barat daya Taiwan. Oktober lalu, sebuah kapal perang Amerika Serikat dan Kanada berlayar bersama melalui selat itu. Kurang dari seminggu setelah Cina melakukan putaran baru permainan perang di sekitar pulau itu. Pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis menolak klaim kedaulatan Beijing dengan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka. Di informasi yang ketiga, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Mark Rutte, menyampaikan ancaman keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Rutte mengklaim NATO bisa menghancurkan Rusia jika negara terbesar di dunia itu nekat menyerang salah satu anggota NATO. Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Mark Rutte, menyampaikan ancaman keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Rutte mengklaim NATO bisa menghancurkan Rusia jika negara terbesar di dunia itu nekat menyerang salah satu anggota NATO. Dalam beberapa tahun belakangan, para pejabat Eropa memang sudah menuding Rusia punya rencana agresif terhadap NATO. Di lain pihak, Putin berulang kali membantah tudingan itu dan menyebutnya tidak masuk akal. Dia mengatakan tudingan itu adalah dalih NATO untuk meningkatkan anggaran militer. Lalu, Rutte mengatakan NATO perlu menggelontorkan dana lebih banyak dalam hal pertahanan agar bisa membela diri untuk periode 5 tahun ke depan.
Ia mendesak anggota NATO untuk membuat sejumlah keputusan sulit tahun ini perihal anggaran pertahanan. Setiap anggota NATO diwajibkan menggelontorkan dana senilai 2% produk domestik bruto atau PDB untuk keperluan pertahanan. Namun, Rutte mengimbau agar dana itu ditingkatkan atau lebih dari 2%. Dia mengklaim negara-negara barat sudah punya pabrikan senjata yang fantastis. Namun, produksi pabrikan itu belum mencukupi sehingga perlu segera ditangani. Muncul dugaan mengenai rencana serangan Rusia setelah ada laporan dari Dinas Intelijen Pertahanan Denmark. Menurut laporan itu, dalam waktu 5 tahun berakhirnya perang di Ukraina, Rusia akan siap menggelar operasi militer besar di Eropa. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa anggaran pertahanan tetap pada level saat ini. Menurut laporan itu, Rusia tak akan punya cukup kemampuan untuk mengorbankan perang dengan banyak negara dalam waktu bersamaan. Dikutip dari Politico, Dinas Intelijen Denmark menyampaikan 3 skenario mengenai rencana perang Rusia jika konflik di Ukraina sudah rampung. Pertama, dalam waktu 6 bulan, Rusia akan mengobarkan perang dengan negara-negara tetangganya. Kedua, dalam waktu 2 tahun, Rusia bisa mengobarkan perang regional di kawasan Laut Baltik. Ketiga, dalam waktu 5 tahun, Rusia bisa melancarkan serangan besar ke Eropa. Adapun bulan lalu, Rutte meminta para anggota NATO untuk bergeser ke paradigma masa perang demi mencegah perang meletus. Dia juga menyindir anggota NATO yang enggan menggelontor dana lebih banyak untuk pertahanan. Kata dia, anggota yang enggan itu lebih baik mengikuti kursus bahasa Rusia atau pindah ke Selandia Baru. Akhir tahun kemarin, Rutte menyarankan anggota NATO di Eropa untuk mengalihkan dana kesejahteraan masyarakat ke dana militer. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendesak para anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 5% PDB atau lebih dari 2 kali target. Trump menyebut Amerika Serikat bisa saja keluar dari NATO jika para anggota NATO tidak membayar dengan cara mereka. Tahun lalu dia pernah mengaku bakal mendorong Rusia untuk menyerang negara NATO manapun yang tidak memenuhi kewajiban anggarannya. Di informasi yang terakhir, Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu kembali memberikan pernyataan keras terhadap rival regionalnya, Iran. Netanyahu berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan melawan Iran dengan dukungan Presiden AS Donald Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memberikan pernyataan keras terhadap rival regionalnya, Iran. Hal ini terjadi saat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ke negara itu Minggu 16 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Netanyahu berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan melawan Iran dengan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut Iran telah menjadi sponsor teror nomor 1 terhadap Israel. Senada dengan Netanyahu, Rubio mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.
Pasalnya, Teheran telah menjadi biang ancaman terhadap Tel Aviv, sehingga kepemilikan negara itu terhadap senjata nuklir merupakan sesuatu yang berbahaya. Pasalnya, Teheran telah menjadi biang ancaman terhadap Tel Aviv, sehingga kepemilikan negara itu terhadap senjata nuklir merupakan sesuatu yang bahaya. Sebelumnya, diketahui Iran merupakan rival terbesar dengan Israel. Teheran berulang kali memberikan dukungan persenjataan bagi milisi-milisi di Timur Tengah yang menjadi lawan dari Tel Aviv, seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Selain itu, negeri Persia itu dilaporkan tengah mengembangkan sebuah sistem persenjataan nuklir. Meski klaim ini berulang kali ditolak Iran, sejumlah laporan menyoroti kemampuan Teheran memurnikan nuklir hingga 60%. Di sisi lain, Trump sendiri telah mengambil langkah tekanan maksimum terhadap negeri Persia. Hal ini ditargetkan untuk menghalangi jalan Teheran untuk mengembangkan persenjataan nuklir. Meski begitu, Trump juga membuka kesempatan untuk membuat kesepakatan dengan Iran. Walau begitu, sejauh ini Mullah Iran Ayatollah Khomeini masih menolak untuk membuat kesepakatan baru dengan Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik itu. Sementara itu, pernyataan Netanyahu ini terjadi sesaat muncul laporan intelijen terkait rencana Israel untuk menyerang Iran. Dalam laporan tersebut, Israel dikatakan akan menyerang fasilitas nuklir Iran dalam beberapa bulan mendatang. Niatan ini juga telah diketahui Amerika Serikat yang telah memiliki gambaran serangan Tel Aviv ini sejak malam tahun baru lalu. Israel sendiri dilaporkan yakin bahwa pertahanan udara Republik Islam tersebut terdegradasi oleh serangan pada akhir Oktober. Sumber itu menyebut bahwa Teheran lebih rentan karena kesulitan ekonomi terkait sanksi. Menurut WSJ, Badan Intelijen Amerika Serikat saat ini sedang membayangkan dua skenario, yakni bahwa Israel dapat meluncurkan rudal balistik dari luar wilayah udara Iran atau menjatuhkan bom penghancur bunker dari pesawat tempur yang terbang di atas target. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.